Assalamualaikum, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Habib Hanif menceritakan dakwah Nabi Muhammad yang begitu penuh rintangan ya teman-teman, demi menyebarkan agama Islam ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan hati kita terenyuh untuk menyebarkan agama Islam, untuk berdakwah ya teman-teman. Mohon disimak dan mudah-mudahan Habib Hanif sehat selalu dan semua kita bisa berdakwah dengan ikhlas ya teman-teman. Kita lihat ke videonya. Dakwah Nabi di awal-awal ketika Rasulullah diutus umur 40 tahun itu berlangsung, istamarratid da'watu, dakwah sirran, secara diam-diam. Wa anzir ashiratakal aqrabin, diam-diam Nabi dakwah dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah orang-orang khusus, belum diumumkan terang-terangan. Berapa tahun? 3 tahun. Padahal andai kata Rasulullah SAW mau langsung dakwah terang-terangan kemudian berhasil, kalau Allah mau menghendaki itu, Allah bisa atau tidak? Allah mampu atau tidak? Tapi Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana sunnatullah ala ibadah. Bagaimana ketika itu Rasulullah SAW itu ngajak Quraisy untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi Rasulullah diketawain. Bahkan ketika Rasulullah SAW sedang bersujud dekat Ka'bah, Rasulullah dilemparin kotoran. Ketika itu sampai Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dengan tangan mulianya membersihkan kotoran yang dilemparkan ke Rasulullah SAW. Itu berlangsung, itu dakwah jahran sampai Nabi diboikot, Amul Hisar. Nabi diboikot, Nabi bersama sahabat-sahabatnya yang bersama Rasulullah sama Abu Talib dan lain sebagainya, saudara pamannya, itu diboikot. Begitu dakwah, jangan ada yang dagang dengan Muhammad dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya, jangan ada yang jual beli dengan mereka, jangan kasih mereka makanan dan lain sebagainya. Ikhwan, diboikot. Kemudian sampai ada rencana pembunuhan sampai Nabi mau hijrah. Itu berlangsung sampai Rasulullah lid-da'wati wa tahiyatil asbab. Wa fi muqaddimati ad-da'wah tatimmu tahiyatu asbab ad-da'wah wa tajmi'ul quwa wa mura'atu ma yahtajuhu al-hal wal waqi'. لقد مرت الدعوة الإسلامية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ارتحل إلى الرفيق الأعلى بمراحل مختلفة. استمرت الدعوة سرا 3 سنوات ثم انتقلت إلى مرحلة الجهر باللسان دون القتال إلى الهجرة، ثم انتقلت إلى حركة القتال المعتدين والبادئين بالقتال والشر إلى صلح الهديبية، ثم انتقلت إلى القتال إلى قتال كل من وقف في سبيل الدعوة. وكان من جملة التهيئة أسباب الدعوة بعث الكتب ومراسلة الملوك والرؤساء العالم يدعوهم إلى الإسلام ونبذ ما هم عليه من الأديان الباطلة ونبذ ما هم عليه من الأديان الباطلة، ثم اختيار الرجال الذين يقومون بهذه المهمة بشرط أن يكون كل رجل يتقن لغة القوم الذين بعثه إليهم. وهذا كله يدل على أنه ينبغي على المسلمين أن يهيئوا للدعوة الإسلامية وسائلها وأسبابها، وألا تكون وليدة يوم وتخطيط ساعة على وجه الارتجال. وكان من جملة تهيئة الأسباب الدعوة التربية العملية لإخراج العالم الداعي الغيور، لأن العلم بدون غيرة جامد لا شعور فيه ولا إحساس، كما أن الغيرة وحدها بلا علم لا تصلح للقيادة والريادة والإرشاد. وهذا الذي ينبغي ألا نقع فيه، فنضيع بين العالم بلا الغيرة ولا اهتمام على حرمة الله أو غيور متحمس لا علم عنده يضل المسلمين. Nah, sekarang permulaan prolognya, al-i'dad li da'wah tahiyatu asbabiha, bagaimana mempersiapkan dakwah
dan mempersiapkan sabab-sabab yang menjadi perantara terlaksananya dakwah. Wa fi muqaddimati dakwah, di permulaan dakwah ini, maka tatimmu tahiyatu asbabid dakwah, maka menjadi sempurna tahiyatu asbabid dakwah, mempersiapkan sebab-sebab dakwah. Wa tajmi'ul quwa, dan mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan potensi. Wa mura'atu ma yahtajuhul hal wal waqi', dan memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan oleh hal, situasi, wal waqi' dan realita. Jadi kita di awal-awal dakwah itu ya harus mempersiapkan wasilah-wasilah, sebab-sebab yang mesti disiapkan untuk dakwah. Dakwah itu nggak bisa langsung gerabak gerubuk. Tahu gerabak kerubuk tuh bahasa Betawi, gerabak kerubuk, apa bahasa Maduranya gerabak kerubuk? Langsung gitu tiba-tiba jadi, tiba-tiba selesai, tiba-tiba hasil, nggak bisa. Harus dipersiapkan dulu. Dan itu bisa kita lihat dari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nggak instan langsung selesai, langsung Fathu Makkah, kemudian langsung al-yauma akmaltu lakum dinakum di awal. Enggak, itu di akhir. Habis Fathu Makkah. Prosesnya bagaimana? Laqad marratid da'watul islamiyah mundu bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila an irtahala ila rafiqil a'la bi marahil mukhtalifah. Ya, dakwah Islamiyah, dakwah Islam telah marrat, telah melalui, laqad marrat, telah melalui apa itu dakwah Islamiyah mundu bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Ila an irtahala ila rafiqil a'la, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Irtahala ila rafiqil a'la, wafat, berpulang ke rahmatnya Allah. Melalui apa? Bimarahila mukhtalifatin, telah melalui beberapa fase-fase, marahil mukhtalifah, beberapa fase. Nabi itu dakwanya melalui beberapa fase. Istamarratid da'watu sirran thalatha sanawat. Dakwah Nabi di awal-awal ketika Rasulullah diutus umur 40 tahun itu berlangsung. Istamarratid da'watu, dakwah sirran, secara diam-diam. Wa anzir ashiratakal aqrabin, diam-diam Nabi dakwah dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, orang-orang khusus, belum diumumkan terang-terangan. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Padahal andai kata Rasulullah SAW mau langsung dakwah terang-terangan, kemudian berhasil, kalau Allah mau menghendaki itu, Allah bisa atau tidak? Allah mampu atau tidak? Tapi Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana sunnatullah ala ibadah. Nabi dakwah pelan-pelan dulu, sirran, diam-diam, nggak langsung terang-terangan, sembunyi-sembunyi. 3 tahun, nggak sebentar itu 3 tahun ya ikhwan. Thumma intaqalat ila marhalatil jahri bil lisan dunal qital, duna qitalin ilal hijrah. Kemudian dari sirran intaqalat, berpindah fasenya ila marhalatil jahr, kepada fase dakwah terang-terangan bil lisan, tapi masih sebatas lisan saja. Bagaimana ketika itu Rasulullah SAW itu ngajak Quraisy untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi Rasulullah diketawain. Bahkan ketika Rasulullah SAW sedang bersujud dekat Ka'bah, Rasulullah dilemparin kotoran. Ketika itu sampai Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dengan tangan mulianya membersihkan kotoran yang dilemparkan ke Rasulullah SAW. Itu berlangsung, itu dakwah jahran sampai Nabi diboikot, Amul Hisar. Nabi diboikot, Nabi bersama sahabat-sahabatnya yang bersama Rasulullah sama Abu Talib dan lain sebagainya, saudara pamannya, itu diboikot. Begitu dakwah, jangan ada yang dagang dengan Muhammad dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya, jangan ada yang jual beli dengan mereka, jangan kasih mereka makanan dan lain sebagainya, ikhwan. Diboikot. Kemudian sampai ada rencana pembunuhan, sampai Nabi mau hijrah. Itu berlangsung sampai Rasulullah hijrah. Itu belum perang, baru bil lisan itu, sampai Rasulullah hijrah, ikhwan. Dan hasilnya belum terlalu banyak saat itu yang ikut umat Islam. Kemudian fase berikutnya, tsumma intaqalat ila harakati qitalil mu'tadin wal badiin bil qitali wasyarr ila sulhul hudaybiyah. Kemudian masuk ke fase berikutnya, fase yang ketiga, ya, itu berpindah ke ila harakati qitalil mu'tadin, gerakan memerangi orang-orang yang mu'tadin, yang berbuat i'tida, yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal badiin bil qital, dan orang-orang yang al badiin bil qital, yang memulai perang duluan. Wasyar, dan memulai keburukan terlebih dahulu. Sampai kapan itu berlangsung? Ila sulhul hudaybiyah, sampai sulhul hudaybiyah.
Taqalat ila qitali kulli man waqafa fi sabilid dakwah. Kemudian fase berikutnya setelah sulh Hudaybiyah, setiap siapapun yang menghalangi dakwah itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fase terakhir tuh. Ila qitali kulli man waqafa fi sabilid dakwah. Berpindah ke tahapan memerangi setiap yang menghalangi jalan dakwah. 4 tahapan tuh, perhatikan tuh. Jadi kalau kita belajar sirah Nabi selama 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari beliau diutus menjadi nabi umur 40 tahun sampai beliau wafat umur berapa? 63 tahun, 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu melalui 4 fase. Fase pertama 3 tahun dakwah secara sembunyi. Kemudian fase berikutnya 10 tahun dakwah secara terang-terangan, tapi dakwanya hanya dengan lisan. Saat itu belum bisa perang. Kemudian setelah hijrah baru sampai sulh Hudaybiyah, itu masuk fase yang ketiga. Siapapun yang memulai perang diperangi balik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sulh Hudaybiyah itu fase ketiga. Setelah sulh Hudaybiyah sampai Nabi wafat, siapapun yang coba-coba menghalangi dakwah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 fase. Padahal sekali lagi Anda katakan, andai kata Nabi mau langsung masuk fase keempat dan berhasil, Nabi bisa atau tidak? Bisa. Nabi kalau langsung masuk fase keempat, Nabi bisa. Dan Allah bisa, kalau Allah maha mampu kalau mau langsung ngasih kemenangan. Tapi kenapa Nabi bertahap begini? Nabi pengen nunjukkan sunnatullah kepada ibadah, semuanya berproses, bertahap, nggak ada yang instan. Kita mesti lihat situasi, mesti lihat kondisi. Jangan dipukul rata semua keadaan ditangani dengan satu masalah. Itu ibarat orang, dai itu ibarat dokter. Dokter harus tahu penyakit daripada pasiennya. Jangan semua sakit dikasih obatnya paracetamol. Orang moncor, diare paracetamol, sesak paracetamol, semuanya satu obat. Kalau begitu kira-kira sembuh atau tidak? Nggak sembuh ya ikhwan, nggak bisa sembuh kalau seperti itu. Sama dakwah, Rasulullah ngajarin sunnatullah ketika menghadapi umat Islam itu belum kuat, dakwah sirran. Habis itu mulai ada perintah dakwah jaharan. Setelah itu keadaannya udah berbeda. Habis itu udah hijrah, umat Islam sudah punya watan saat itu, udah bisa siap untuk perang, mulai perang. Di akhir keadaan betul-betul kuat, siapapun yang menghalangi diperangi. Itu lihat situasi, kondisi, bertahap, step by step. Itu yang harus dilakukan oleh para dai. Makanya saya ingat Imam besar Sayyidil Walid Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan hormat ta'zim kepada para wali songo yang membawakan Islam ke bumi Indonesia. Islam tuh dibawakan, kita diajarin nih, hormat ta'zim kepada para wali songo yang membawakan Islam ke bumi Indonesia. Islam tuh dibawakan mulai dari ulama sebelum mereka. Dari sebelum mereka, dari permulaan Islam udah nyampe ke Indonesia ini. Tapi secara masif tuh menyebar di tangan para mereka ahlul bait, para auliaut tis'ah, para wali songo tersebut. Ya, yang mana mereka adalah keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Ali Amal Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khala Agasan bin Ali bin Muhammad Maula Sum'ah bin Ali bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali songo cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarin tuh cinta kepada mereka, ta'zim dan hormat kepada mereka, para aulia tis'ah tersebut, para wali-wali tersebut. Benci kepada satu berarti sama seperti benci kepada semuanya. Makanya disebutkan tuh di dalam hadis qudsi, man ada li waliyan, yang musuhin satu waliku, satu wali kamu musuhi, maka saya nyatakan perang. Saya beriman dengan 1 juta wali, saya ngikut dengan 1 juta wali, tapi saya memusuhi satu wali. Allah bilang nggak mau tahu, perang. Diperangi oleh Allah Ta'ala. Orang yang diperangi oleh Allah bisa mati dalam husnul khatimah? Mustahil. Orang yang diperangi oleh Allah Ta'ala, wallahi matinya bukan husnul khatimah, matinya di luar Islam. Orang yang diperangi oleh Allah, dari mana dia mau mati dalam husnul khatimah? Gimana caranya? Allah perang sama kamu, ente mau dapetin husnul khatimah dari siapa? Waliyadzubillah min dzalik. Itu memusuhi satu wali. Gimana kalau yang dia musuhi 2? Gimana kalau 3?
Gimana kalau 10? Gimana kalau 100? Makanya tuh ahli sunnah wal jamaah ngajarin tuh hormat kepada semua wali. Semua ulama. Nggak ngajarin ngafirin orang, nggak ngajarin ngatain orang. Sebab ngatain orang, mencaci orang. Apalagi tuh menuduh orang, wah ini anak zina, nggak punya bapak. Ada minal kabair, dosa besar. Itu bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah, itu ajaran iblis. Itu bukan sunnahnya Nabi. Ngatain orang bukan sunnah Nabi, tapi sunnahnya iblis. Sunnahnya iblis. Oh, saya ngomong gini punya dalil. Ya, persis kayak iblis. Iblis juga punya dalil. Saya punya riset. Iblis juga punya riset. Saya punya tesis. Tesis iblis. Begitu. Ahli sunnah dari zaman dulu nggak ngajarin ngafirin orang, nggak ngajarin merendahkan orang, nggak ngajarin mencaci orang, nggak ngajarin ghadab kepada sesama muslim, nggak ngajarin memusuhi aulia wa shalihin. Begitu. Wahakadha. Ada apabila memang ilmunya bersanad, nggak mungkin melenceng sampai demikian. Wahakadha. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah menyimak ceramah dari Habib Hanif yang mana perjuangan Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam ya teman-teman, dari mulai penuh rintangan, caci maki, terus penuh kekerasan maupun fisik maupun semua ya teman-teman. Tetapi Rasulullah tetap ya teman-teman menyebarkan agama Islam demi kita umatnya teman-teman. Kita doakan semoga Habib Hanif selalu dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak nanti teman-teman. Amin ya Allah amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa kita ikuti contoh yang baik ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.